Oke, baik rekan-rekan sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Christine Hartati Lawolo dan rekan saya Hevia Magita Gunting, saya Nabila Febrianti. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang computational thinking yang akan dijelaskan pertama oleh rekan kita Hevia Gunting. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep dasar Citi. Nah, apa itu definisi Citi? Citi adalah proses berpikir dalam memformulasikan suatu masalah dan strategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi atau solusi tersebut. Agen pemroses informasi yang dimaksud adalah manusia atau komputer. Nah, yang kedua di sini saya membahas mengapa Citi itu penting. Perkembangan dunia melalui industri 4.0, FUCA dan Society 5.0 berdampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satunya perubahan pada lingkungan pembelajaran yang berubah menjadi lingkungan digital yang menggunakan Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan lain-lain. Hal ini membuat informasi menjadi lebih mudah untuk diperoleh oleh siswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Rufia. Sekarang materi yang akan dilanjutkan oleh saudari Nabila. Pada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan selanjutnya tentang 4 fondasi Citi, yaitu terdiri dari dekomposisi. Dekomposisi adalah pembagian persoalan ke dalam grup yang lebih kecil. Selanjutnya yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah menganalisis terhadap kesamaan di antara persoalan-persoalan. Selanjutnya yang ketiga adalah proses eliminasi bagian yang tidak relevan dari suatu persoalan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang terurut untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma harus tersusun, jelas, runtun, lengkap, dan efisien. Nah, dengan 4 fondasi Citi tersebut, kita dapat mengembangkan solusi-solusi dari setiap persoalan yang ada. Citi juga dapat diintegrasikan dengan berbagai konsep berpikir lainnya, misalnya design thinking, critical thinking, system thinking, dan lain-lain. Yang sebenarnya itu udah pernah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak tahu aja. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan terakhir yaitu oleh saya sendiri. Kita akan belajar tentang penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Seperti tadi bahwa ada 4 fondasi, maka ada 4 juga penerapan yang bisa kita terapkan. Yaitu yang pertama, penerapan di dekomposisi. Penerapan ini misalnya yaitu ketika kita mendapat tugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis hewan, maka dapat menggunakan teknik dekomposisi, maka bisa untuk mengklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri hewan tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan di pengenalan pola. Misalnya dalam penjelasan ramalan cuaca dengan memperhatikan pola-pola alam di sekitar. Selanjutnya yaitu penerapan di abstraksi. Penerapan berpikir komputasional abstraksi mengirim menyelesaikan sebuah masalah dan mengurangi atau menghilangkan informasi-informasi yang tidak penting, sehingga informasi yang penting saja atau yang menjadi poinnya itulah yang diambil. Selanjutnya yaitu penerapan di bidang algoritma. Contohnya yaitu kita bisa mengambil dalam hal sebuah kopi, di mana untuk membuat algoritma kita perlu memahami bahan-bahan apa saja untuk membuat kopi, cara membuat kopi, dan akhirnya nanti kita bisa membuat kopi yang kita inginkan. Nah, begitu 4 penerapan computational thinking di bidang kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman,
Demikian hasil pemaparan kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kurang lebih kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.